Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Tirsaneo, NPM 33210021. Saya mahasiswa Universitas Negeri Timur, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, semester 3A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang jaringan epidermis dan derivat epidermis. Bagian yang pertama itu pengertian jaringan epidermis. Jadi, jaringan epidermis itu merupakan lapisan terluar dari tumbuhan, misalnya lapisan terluar dari daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar sebelum tumbuhan itu melakukan perubahan sekunder. Jaringan epidermis itu terletak atau terdapat di seluruh organ tubuh tumbuhan yang tidak mengalami perubahan sekunder. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, jaringan epidermis itu bentuknya tidak sama, seperti berbentuk seperti rambut, dan fungsinya itu sebagai sel penjaga stomata dan sel lainnya yang terdapat di bagian tubuh tumbuhan. Ukuran dari jaringan sel epidermis itu susunannya seragam, tersusun rapat, kemudian membentuk lapisan yang kompak, dan diantaranya tidak memiliki ruang interseluler. Nah, di dalam jaringan epidermis itu terdapat beberapa mahkota yang bentuknya itu seperti papil, dan fungsinya itu untuk membatasi pemusatan cahaya untuk tumbuhan yang hidup di bawah naungan atau yang tidak terkena sinar matahari. Dan juga di dalam sel jaringan epidermis itu bentuknya bentuknya berbeda, misalnya ada yang tebal dan dinding selnya itu bervariasi, dan juga ada yang berdinding sel itu tipis dan tebal, dan di bagian misalnya di bagian periklinal luar dan di bagian di dalam dinding sel antiklinalnya. Contoh jaringan epidermis tersebut itu misalnya pada daun konifer itu dindingnya tebal dan berlignin. Yang kedua itu senyawa yang terkandung di dalam jaringan epidermis. Jadi ada beberapa senyawa yang terkandung di dalam jaringan epidermis. Senyawa ini bukan hanya saja terdapat pada bahan kimia atau terdapat pada unsur kimia saja, tetapi di dalam tumbuhan juga terdapat beberapa senyawa penyusun tumbuhan yang terdapat di bagian jaringan epidermis. Jadi misalnya senyawa kutin, senyawa lilin, senyawa garam, lignin, dan getah kutin. Nah, getah kutin yang dimaksud ini adalah senyawa yang berbentuk lemak yang ada di bagian dinding sel epidermis. Contoh tumbuhan yang hidup di daerah kering ini memiliki senyawa yang mempunyai kutikula yang tebal. Nah, di dalam lapisan kutikula tersebut terdapat senyawa kutin yang terletak di antara lapisan dinding paling luar yang di dalamnya itu terdapat pektin dan hemiselulosa. Kemudian di dalam jaringan epidermis itu juga terdapat penimbunan garam yang berbentuk kristal seperti tamarix dan juga Plumbago capensis. Kemudian di dalam jaringan epidermis itu juga terdapat penimbunan garam dalam bentuk silika ditemukan dalam dinding sel seperti Equistetum, Gramina, Cyperaceae, dan Palma. Kemudian di dalam dinding sel berlignin juga terdapat pada daun Cisadece, Conifer, Rumping, Gramina.
Kemudian yang berikut itu dinding sel epidermis yang terdapat getah, misalnya pada dikotil, misalnya morase, molmaracea, raminase. Bagian B yaitu derivat epidermis. Jadi derivat epidermis yang dimaksud ini adalah struktur tambahan sel penyusun jaringan epidermis yang kemudian akan termodifikasi dan akan menjadi struktur tambahan untuk jaringan epidermis. Jadi struktur tambahan dari jaringan epidermis itu yang pertama stomata. Nah, menurut etimologi atau unsur kata atau asal usul kata, stomata itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti lubang-lubang atau porus. Jadi stomata itu adalah jaringan atau lubang-lubang dan porus yang terdapat di jaringan epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup. Di dalam stomata itu ada juga sel penjaga. Nah, fungsi sel penjaga ini adalah untuk mengalami. Jadi di dalam epidermis ini terdapat sel penjaga. Jadi sel penjaga ini adalah sel-sel epidermis yang sudah mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Nah, fungsi dari sel penjaga ini untuk mengatur besarnya lubang-lubang yang ada di sekitarnya. Nah, letak stomata ini terdapat di seluruh tubuh tumbuhan, umumnya itu terdapat di bagian yang berwarna hijau. Nah, misalnya itu terdapat pada bagian daun, terdapat pada tumbuhan yang berkontraksi dengan udara, misalnya itu daun, batang, dan rizoma. Ada juga stomata itu terdapat pada mahkota, tangkai sari, daun, buah, dan biji. Tetapi di dalamnya itu tidak memiliki fungsi. Kemudian bentuk stomata itu bervariasi seperti tidak teratur, contohnya di daun yang menjari dan daun yang sejajar. Secara morfologi ada 4 tipe utama stomata dan ada juga satu tipe tambahan pada dikotiledon berdasarkan susunan sel epidermis yang berdekatan dengan sel penjaga. Yang pertama itu anomostik, yang kedua itu anisositik, yang ketiga itu diastik, keempat itu parasitik, yang kelima itu aktinositik. Yang kedua itu sel tambahan untuk jaringan epidermis. Yang berikutnya itu adalah trikoma. Trikoma ini adalah semua struktur tambahan sel berupa sel uniseluler maupun multiseluler pada jaringan epidermis. Strukturnya itu seperti kutil, terdapat di struktur sekresi. Daunnya itu berduri. Fungsi dari trikoma itu yang pertama untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Fungsi yang kedua itu sebagai alat untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Yang ketiga itu untuk membantu penyebaran biji. Keempat, untuk melindungi tumbuhan dari gangguan luar. Yang kelima itu sebagai alat penerus rangsangan dan juga sebagai alat ekskresi. Nah, di dalam trikoma ini juga dibagi berdasarkan kelencernya, antara lain yang pertama itu trikoma non glandular. Jadi di dalam trikoma non glandular ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu rambut yang uniseluler, yang kedua itu rambut yang squaminiform, yang keempat itu multiseluler, dan yang kelima rambut yang berbentuk kasar.
Yang kedua itu trikoma glandular. Nah, di dalam trikoma glandular ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu trikoma hidatoda, yang kedua itu trikoma sebagai sekresi garam, yang ketiga trikoma sebagai sekresi nektar, yang keempat trikoma sebagai sekresi minyak, yang kelima trikoma sebagai sekresi lendir polisakarida, yang keenam itu kolatera yang terdapat tunas, yang ketujuh itu rambut gatal pada urtika. Yang berikut itu sel kipas. Nah, sel kipas ini ada di monocotyledon yang berbentuk seperti gelombang dan terdapat di permukaan daun secara menyeluruh. Di dalam sel kipas ini mengandung banyak air dan juga kemungkinan besar tidak mengandung klorofil. Fungsi utama dari sel kipas ini adalah untuk membantu proses pembentukan gulung daun, misalnya pada pembentukan tunas. Yang berikut struktur tambahan sel epidermis. Yang keempat itu litosit. Jadi sel litosit itu adalah sel yang dindingnya mengalami penebalan secara sentripetal. Nah, penebalan itu disebut sistolit. Di dalam litosit itu terdapat sel sekretori yang mengandung enzim mirosin yang dapat memberi warna merah pada uji milon. Warna jingga dengan larutan orsein dan konsentrat asam hidrolorik. Sel litosit itu dapat ditemukan pada asantaceae, morasid, seperti pada daun karet. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Selamat siang.